قبلتهم التي عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما جعل القبلة التي إلا لما من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كبيرة إلا الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس
Ra'ufur Rahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد قد نرى نرى تقلب تقلب وجهك وجهك في في السماء السماء فلنولينك فلنولينك قبلة قبلة ترضاها ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون يعلمون أنه أنه الحق الحق من من ربهم ربهم وما الله بغافل عما يعملون وما الله الله بغافل ما عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت أتيت الذين أوتوا أوتوا الكتاب الكتاب بكل بكل آية آية ما تبعوا تبعوا قبلتك قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما وما أنت أنت بتابع قبلهم قبلتهم وما بعضهم بالطابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت اتبعت أهواءهم أهواءهم من بعد ما جاءك جاءك من من العلم العلم إن
إنك إذا لمن الظالمين إنك إذا لمن الظالمين. صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul Aliyyul Azim. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم محمد آله اللهم اللهم صل. صل على محمد وآل اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Saya kembalikan Ustaz. Baik, kita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Wahidin Wahid yang telah memandu kita membaca Al-Quran dengan makhraj yang baik, yang benar, dan dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan imbalan kepadanya setiap huruf yang telah dibacakannya kepada kita sekalian sebagai wasilah untuk dapatkan nanti syafaat di yaumil akhirah. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ikut membaca Al-Quran, semoga dengan bacaan-bacaannya tadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan juga sebagai wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala angkat derajat bapak ibu semuanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berikan keselamatan dalam kehidupan dunia dan menjadikan keturunan-keturunan bapak ibu semuanya senantiasa terjaga sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Kita teruskan surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina, turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat. Dan tadi kita sudah baca salah satu ayat, yaitu di ayat 142, bunyinya sayaqulu sufaha. Itu menunjukkan juz baru, juz sayaqulu. Tanpa terasa kita telah menyelesaikan satu juz dari surat Al-Quran. Dari surat-surat Al-Quran. Dari 30 juz kita telah membaca satu juz. Itu tadi ayat 141 adalah terakhir dari juz yang ke-1. Dan ayat 142 tadi adalah permulaan juz yang kedua daripada kitab suci Al-Quran. Terakhir, pada pertemuan Jumat yang lalu, kita sampai kepada nabi-nabi yang disebut dengan al-asbat. Nabi-nabi dan al-asbatnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna, ataukah kalian mengatakan, Inna Ibrahima, sungguhnya Ibrahim, wa Ismaila, wa Ishaqa, wa Yaquba, wal asbat. Mungkin kalian menganggap bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, dan al-asbat, keturunan-keturunannya suci, kanu hudan au nasara, adalah beragama Yahudi atau Nasrani. Qul a'antum a'lamu amillah, katakanlah apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Artinya bahwa yang berhak mengetahui apakah nabi-nabi itu Yahudi dan Nasrani adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi dan Nasrani harusnya tidak menjadi klaim yang bersifat subjektif kelompok. Harusnya tujuan daripada agama-agama samawi, entah itu Yahudi, Nasrani atau apapun, adalah untuk membuat setiap hamba untuk berserah diri kepadanya. Kondisi keadaan berserah diri kepadanya itulah yang disebut dengan muslimun, wa antum muslimun. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang katama, menyembunyikan. Kata-kata menyembunyikan artinya kan ada. Yang disebut menyembunyikan itu Pak ada. Ya. Cuma tidak kelihatan oleh orang lain.
Jadi kata-kata menyembunyikan itu yang kita sembunyikan ada dan kita tahu. Setiap orang menyembunyikan sesuatu pasti dia tahu tempatnya di mana, disembunyikannya di mana. Yang disebut disembunyikan adalah agar orang lain tidak mengetahuinya. Nah, yang namanya jiwa kita, fitrah kita itu adalah sesuatu yang sifatnya fitrah, sifatnya bawaan, natural, spiritual. Karenanya tidak bisa kita hilangkan, yang bisa kita sembunyikan, ditutup sehingga tidak kelihatan oleh orang lain. Yang bisa kita tutup sehingga kemudian yang tahu hanya kita saja. Kita tutup agar tidak memancarkan cahaya keluar. Disebut dengan kata syahadat. Apa yang dimaksud kita sudah bahas. Syahadat yang dimaksud adalah syahadat alastu birabbikum. Karena di situ dikatakan washhadahum, dan Allah mengambil syahadat mereka. Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah kalian mengaku aku Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, dan kita semuanya menjawab, bala syahidina. Benar Tuhan, kami bersaksi bahwa kamu adalah Tuhan kami. Bala syahidina. Kemudian wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah SWT tidak pernah gafil, tidak pernah lalai lengah terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang manusia kerjakan. Jadi semua yang kita kerjakan selalu tercatat dan diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ayat baru sekaligus ayat terakhir dari juz 1. Jadi ayat baru yang kita bahas sekarang, ayat 141, sekaligus ayat terakhir dari juz yang pertama. Tilka ummatun kada khalat, itulah umat. Jadi nabi-nabi itu masing-masing punya umatnya. Maksudnya umatnya itu manusia yang sezaman dengan mereka atau sezaman dengan risalah mereka. Itulah satu umat. Kada khalat, dan umat itu telah berlalu. Nah, karena telah berlalu, laha maka sabat. Apa yang mereka usahakan, mereka dapat. Jadi, dan apa yang mereka usahakan, ya kita tidak dapat. Apa yang kita dapat, yang kita usahakan juga. Maka bagi mereka, bagi umat itu mendapatkan sesuai dengan amal perbuatan mereka, walakum, dan bagi kalian, kita semuanya sekarang, maka sabatum, juga sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Lalu untuk apa Tuhan membicarakan mereka semuanya? Agar kita mengambil ibrah, agar kita mengambil pelajaran. Di dalam Al-Quran, cerita-cerita umat-umat terdahulu banyak dibicarakan. Tujuannya jelas, yaitu agar kita mengambil pelajaran. Jadi kalau Al-Quran selalu menceritakan kisah-kisah, cerita-cerita berkenaan dengan umat-umat terdahulu, terutama pergulatannya dengan Nabi dan Rasul mereka, maka itu menunjukkan bahwa peristiwa yang sangat penting perlu diulang-ulangi. Kalau Bapak sekalian baca Al-Quran, cerita-cerita itu berulang-ulang. Cerita Nabi Ibrahim berulang-ulang. Cerita Nabi Musa berulang-ulang. Cerita Nabi Nuh berulang-ulang. Cerita Nabi Hud berulang-ulang. Artinya apa ya, namanya peristiwa itu memang harus diulangi. Siapa yang tidak ingin mengulangi peristiwa itu diceritakan kembali, berarti termasuk kategori katama syahadatau, termasuk orang yang menyembunyikan syahadatnya. Ya, menyembunyikan syahadatnya artinya menyembunyikan kesaksiannya bahwa di sepanjang sejarah ini ada orang-orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk agama Allah, untuk keesaan Tuhan, untuk membimbing dan menggait manusia, tetapi mereka kemudian dikorbankan. Mereka ada yang dibunuh, ada yang diusir dari kampung halamannya. Nah, ini diulang-ulangi penceritaannya dalam Al-Quran. Untuk apa? Agar setelah Al-Quran turun, peristiwa terus-menerus ada. Harusnya setiap peristiwa yang merupakan pertemuan antara kebenaran dan kebatilan, itu harusnya selalu diceritakan. Pertemuan kebenaran dan kebatilan adalah kebenaran itu adalah yang merupakan implementasi, jelmaan daripada Al-Quran. Jadi, tokoh itu adalah merupakan implementasi, jelmaan daripada Al-Quran, sehingga diklaim sebagai Al-Haq. Dan yang melawannya pasti batil. Karena kalau ada yang melawan Al-Haq, berarti pasti batil. Ini harus diceritakan terus-menerus, agar manusia dari waktu ke waktu tidak terjerumus ke dalam hal yang sama lagi. Karena manusia disebut manusia karena gampang lupa. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa.
Itulah sebabnya harus diingatkan terus-menerus. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam, tapi memprotes peringatan-peringatan penting dalam sejarah Islam, itu menunjukkan mereka itu termasuk lalai. Apa sebabnya? Al-Quran sendiri menceritakan berkali-kali. Mereka telah berbuat dan mereka telah dapat. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan? Yaitu kita akan mendapatkan sesuai dengan amal perbuatan kita. Maka agar amal perbuatan kita dapatkan nanti di akhirat, kita harus melihat konfrontasi antara kebenaran dan kebatilan itu di mana kita berpihak. Jangan sampai kita sadar atau tidak sadar berpihak kepada kebatilan. Kalau kita berpihak kepada kebatilan, ya otomatis amal-amal perbuatan kita nanti juga batal di akhirat. Karena batil satu asal kata dengan batal. Di sini dikatakan wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka kerjakan. Ini ayat ini mirip dengan ini pernah kita dapatkan di ayat sebelumnya, ayat 130-an. Kita lihat di surat Al-Baqarah ini. 134. Ini mirip sekali. Jadi Bapak bisa lihat di sini. Ini 134. Ya, Allah berfirman, tilka ummatun, ini mirip. Tilka ummatun qad khalat. Ya. Itulah umat telah berlalu. Maksudnya umat yang telah berlalu, masanya telah berlalu. Laha bagi mereka maka sabat, apa yang telah mereka usahakan, walakum dan bagi kalian maka sabatum, apa yang kalian usahakan. Ya. Walatus aluna dan kalian tidak diminta pertanggungjawaban, amma kamu yang atas apa mereka kerjakan. Ya. Jadi kesalahan Fir'aun kita tidak diminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi kesalahan Fir'aun dia tidak minta pertanggungjawaban kepada kita. Tapi kita akan diminta pertanggungjawaban kalau kita melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Fir'aun. Atau paling tidak kita tidak mengecam tindakan Fir'aun. Minimal dalam hati. Jadi kalau kita tidak mengecam tindakan Fir'aun minimal dalam hati, berarti kan kita bagian dari mereka, sadar atau tidak sadar, mengakui atau tidak. Karena di dalam kehidupan dunia ini cuma dua macam golongan. Golongan al-haq dan golongan al-batil. Golongan al-haq inilah disebut dengan Hizbullah, dan golongan al-batil ini disebut dengan Hizbus Syaitan. Golongan yang kanan inilah golongan Allah SWT, lah nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya, dan golongan berikut ini Hizbus Syaitan dimasukkan ke dalam neraka. Cuma dua saja. Jadi matriks kita cuma matriks dua kolom, matriks dua baris saja. Baris pertama kebenaran, baris kedua kebatilan. Inilah yang kemudian menjadi tempat berdiri kita masing-masing sampai nanti di akhirat. Apakah kita berdiri di kolom sebelah kanan yaitu Hizbullah, atau kita berdiri di kolom sebelah kiri yaitu namanya Hizbus Syaitan. Itulah makanya banyak diceritakan di dalam Al-Quran agar kita jangan berdiri bersama dengan Hizbus Syaitan. Karena kalau kita bersama dengan mereka, otomatis nanti di akhirat kita juga disatukan dengan mereka. Maka wala tus'aluna amma kanu ya'malun ini mirip sekali dengan ini. Mulai dari sininya nih, laha. Ya, ini sama tadi. Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Itu adalah umat yang telah berlalu. Bagi mereka apa mereka usahakan dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Dan sama ini sepertinya ayatnya ya sama persis ya. Kalau Bapak perhatikan ini. Ya, dia adalah merupakan copy paste aja ini. Tilka ummatun ini ya tilka ummatun juga ya. Ya tilka ummatun juga 141. Jadi berulang setelah 6 ayat. Ini kan ayat 134 tadi sana. 134 ya setelah 7 ayat ya. 6 ayat. Berulang kembali. Tilka ummatun qad khalat. Ini sama persis. Tilka ummatun qad khalat. Ya, ini juga. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Sama juga. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ya. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kita lihat berulang ya. Di surat Musyawarah 15 juga ada nih. Ya. Surah 42 ayat 15. Jadi Allah mengatakan, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta." Maka begitulah fad'u maka suruhlah Allah wastaqim dan istiqamalah, tetaplah kama umirta sebagaimana diperintahkan.
Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wa qul, dan katakanlah, amantu bima anzalallahu min kitabin. Saya beriman kepada apa yang Allah turunkan dalam bentuk kitab suci. Wa umirtu li'adili bainakum, dan aku diperintah untuk berbuat adil kepada kalian. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, jadi mirip tadi lana bagi mereka laha ma kasabat wa alaikum ma kasabatum. Jadi laha ma kasabat wa alaikum ma kasabatum. Kalau kita lihat tadi di sini ya. Jadi mirip. Laha ma kasabat wa lakum wa alakum kan alaikum wa lakum ma kasabatum. Jadi ini adalah antara umat dulu dengan sekarang. Jadi agama kita itu indah sekali. Antara umat sekarang dan umat dulu pun ada semacam toleransi dalam tanda petik. Yaitu bahwa mereka telah melakukan perbuatannya, amalannya, menjalani hidupnya, kita hormati, dan kita juga menjalani hidup kita sekarang. Kita tidak bisa mendasarkan kehidupan kita kepada mereka. Kita hanya bisa mengambil ibrah dari perjalanan hidup mereka. Supaya kita jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang telah mereka lakukan. Ini adalah antar generasi. Jadi antara generasi terdahulu, umat terdahulu dengan sekarang. Jadi antara umat terdahulu dan sekarang pun dalam Islam harus saling menghormati. Kita mengatakan ya laha makasabat walakum makasabatum. Tetapi Islam bahkan juga menghormati perbedaan antar sesama umat. Maksudnya sezaman. Umat yang sezaman. Seumat. Ya, seumat itu artinya sezaman. Ya, seperti yang kita baca tadi di sini. Ya. Jadi lana a'maluna, bagi kami adalah amal perbuatan kami, walakum a'malukum, dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal perbuatan kami, bagi kalian amal perbuatan kalian. Jadi artinya apa? Kita masing-masing bertanggung jawab atas perbuatan kita. Yang tidak boleh itu kan memaksakan. Amalan kalian paksakan kepada saya, amalan saya paksakan kepada kalian, itu salah. Karena itu akan menimbulkan ketegangan. Tapi kalau kita berbeda pendapat dan mengamalkan pendapat masing-masing, silakan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi antar sesama umat pun terjadi, antar generasi juga terjadi. Itulah indahnya Islam. Jadi Islam itu menerima pluralitas, kemajemukan antar generasi. Ya, dan menerima kemajemukan sesama generasi. Jadi lana a'maluna walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak boleh lagi ada hujjah, berartilah kita bersih tegang antara kami dan kalian. Jadi seperti ini. Artinya Al-Qur'an mengajak kita untuk tidak perlu memperpanjang diskusi kalau memang tidak sepakat. Ya, tidak perlu memperpanjang konflik. Tidak ada lagi hujjah antara kami dan kalian karena sudah jelas. Maksudnya untuk apa lagi berhujjah kalau kalian sudah memastikan kebenaran yang kalian terima, dan kami juga memastikan kebenaran yang kami terima. Kamu menganggap itulah kebenaran, dan kami juga menganggap inilah kebenaran. Nah, caranya bagaimana? Kalau saya memang benar, di antara variabel kebenaran itu adalah menghormati orang lain yang juga berpendapat benar menurut pendapatnya. Allahu yajma'u bainana. Toh nanti Allah akan mengumpulkan kita di akhirat. Jadi Allahu yajma'u bainana, Allah nanti mengumpulkan di antara kita. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi inilah indahnya Islam kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi antar generasi ada laha maka sabat walakum maka sabatum. Sesama generasi tapi berbeda pendapat juga ada lana a'maluna walakum a'malukum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kita tidak diminta pertanggungjawaban atas amalan-amalan mereka, baik lintas generasi ataupun sesama generasi. Kemudian ini adalah ilustrasi Masjidil Aqsa, ya. Ada Masjidil Aqsa mirip seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pada 142. Ini permulaan surat Sayaqulu. Namanya permulaan juz. Kan itu juz pertama, juz alif lam mim, ya. Terus juz Sayaqulu, nanti juz ketiga tilkar rusulu, ya. Yang keempat nanti lantanalul bir, ya. Itu adalah permulaan juz.
Jadi ini adalah permulaan juz 2. Jadi tadi 141, terakhirlah juz 1. Tanpa terasa kita mulai setelah Ramadan yang lalu, kalau tidak salah 1-2 bulan setelah Ramadan, kita mulai dan sekarang sudah selesai juz 1 tanpa terasa. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Sayaqulu akan berkata sufaha. Sufaha itu adalah orang-orang yang sedikit lemah dalam penalaran. Itu namanya sufaha, lemah dalam penalaran. Bahkan sufaha itu bermakna melanggar aturan berpikir. Ya, itu namanya sufaha itu melanggar aturan berpikir. Makanya kan sufaha ini kita temukan beberapa kali di surat Al-Baqarah. Kita pertama kali menemukan ini di awal-awal. Ketika Allah berfirman, wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah, apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Pantaskah kami beriman seperti mana sufaha, orang-orang sufaha itu beriman. Jadi menurut mereka orang beriman itu adalah orang-orang yang penalarannya keliru. Penalarannya cacat. Ya, falasi kalau bahasa logikanya. Cacat penalaran, cacat mantiki namanya. Jadi mereka menganggap orang beriman itu cacat mantiki. Tapi apa kata Allah? Ala, camkanlah, catatlah, innahum humus sufaha. Mereka lah. Jadi berdasarkan informasi dari surat Al-Baqarah itu, orang yang tidak berimanlah sejatinya yang cacat penalarannya. Nah, dengan demikian orang beriman itu ditandai dengan kebenaran penalaran. Sehingga orang beriman itu tidak pantas menjadi sufaha. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman atau Islam tetapi masih sufaha, ya berarti hakikatnya tidak beriman. Karena kalau orang beriman harusnya tidak sufaha. Siapa yang mengatakan? Allah. Ala innahum humus sufaha. Tidak. Orang yang tidak beriman itulah yang sufaha. Cuma mereka tidak mengetahuinya. Jadi saya qulu sufaha minan nas. Para sufaha ini berkata, sufaha siapa? Dari kalangan manusia. Mereka berkata, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Apa yang menyebabkan mereka berpindah, memalingkan kiblat mereka atau berpaling dari kiblat mereka yang tadinya mereka berkiblat kepadanya. Allati kanu yang tadinya mereka berkiblat alaiha, padanya, atasnya. Nah ini jemaah sekalian, kalau kita ingin memahami ayat ini, kita harus mengerti asbab nuzulnya. Yaitu ayat ini turun pada saat Nabi tiba-tiba diperintah Allah untuk memindahkan kiblatnya. Ingat waktu Nabi sampai di Madinah, itu kan sudah diwajibkan salat 5 waktu di sana. Jadi salat 5 waktu itu mulai diwajibkan menjadi fardu ain setelah di Madinah. Ya, di Madinah waktu pertama kali diperintahkan salat 5 waktu, maka kemudian salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang ada di Palestina sekarang, Baitul Maqdis. Nah, itu berlangsung kurang lebih 17 bulan. Jadi itu kurang lebih berlangsung 17 bulan. Sejak Nabi pindah dan mewajibkan sholat itu 17 bulan. Jadi kurang lebih 1,5 tahun lebih. Kurang lebih 1,5 tahun. Ya kurang lebih 1,5 tahun. Karena kalau 1,5 tahun kan aslinya 18 bulan ya. 12 tambah 18 bulan. Ini 17 bulan, jadi hampir 1,5 tahun lah. Nabi sholat beserta sahabat-sahabatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Dari mana kita tahu? Yaitu waktu Nabi Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi seperti itu. Jadi Nabi ketika pertama kali sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Tiba-tiba belakangan, ya ada perintah kepada Allah SWT untuk mengembalikan itu kembali kepada Baitullah yang ada di Mekah, Masjidil Haram. Karena kan subhanalladzi asra bi abdi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang kembali lagi ke Masjidil Haram. Ya. Persis seperti Nabi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, baru ke Sidratul Muntaha. Habis itu balik lagi ke Masjidil Haram. Nah, kurang lebih seperti itu.
Jadi mereka berkata, apa yang menyebabkan? Ya, kok Nabi Muhammad katanya adalah utusan Tuhan, kok berubah lagi kiblatnya? Siapa yang paling keberatan dengan perubahan kiblat ini? Tentu yang beragama Yahudi dan Nasrani, karena Baitul Maqdis itu atau Masjidil Aqsa itu bagi mereka adalah tempat sucinya. Artinya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini juga diakui bahwa itu tempat suci umat Islam juga. Cuma pusat kiblat harusnya di Baitullah yang ada di Mekah, bukan di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka kemudian Nabi Tuhan memindahkan kepada mereka. Nah, maka karena mereka tidak paham tentang itu, maka mereka disebut dengan bodoh. Karena dari awal dikatakan bahwa Islam ini kan agama Tuhan, agama Allah. Karena Islam ini adalah agama Allah, Nabi adalah Rasulullah, ya perbuatannya harus atas perintah Allah. Ya, tentu kalau kita tanya Nabi secara pribadi, harusnya langsung ke Masjidil Haram di Mekah. Tetapi Allah merintahkannya untuk salat menghadap ke Baitul Maqdis, seperti itu. Nah, tiba-tiba datang lagi perintah nantinya, suruh menghadap ke Baitullah lagi, yang ada di Masjidil Haram di Mekah. Ya, Nabi mengikutinya. Karena ini menunjukkan bahwa Nabi itu beribadah bukan maunya, tetapi sesuai dengan keinginan Tuhannya. Nah, orang-orang yang tidak memahami ini disebut dengan sufaha. Disebut dengan sufaha. Yaqulu sufaha, berkatalah mereka yang sufaha itu. Qul, katakanlah jawaban atas ini. Jawablah Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebetulnya kalau berkaitan dengan Allah, tidak perlu ada kiblat kiri, kanan, utara, selatan. Tidak perlu ada ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa ataupun ke Baitullah di Mekah, yaitu Masjidil Haram. Tidak perlu. Kenapa? Ya Allah ada di mana-mana. Lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Dan kita sudah bahas juga di surat Al-Baqarah ayat 115 dulu. Walillahil masyriq wal maghribu fa aina matwallu fathama wajhullah. Milik Allah timur dan barat, kemana saja kau menghadap, ya di situ ada wajah Allah. Ya. Dan memang yang namanya timur barat ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat di sini. Surat Asy-Syura di ayat 28 tadi kita baca dari 7. Qala, ini Fir'aun berkata, inna rasulakum alladzi, sungguhnya rasul kalian alladzi yang ursila ilaikum, diutus kepada kalian. Ini kata Fir'aun kepada Bani Israel. Sungguhnya rasul kalian yang diutus kepada kalian, la majnun, adalah orang gila. Coba Fir'aun mengatakan begitu tentang Nabi Musa. Jadi rasul kalian itu, yaitu Nabi Musa, itu adalah majnun, orang gila, kata Fir'aun. Qala, ya, Nabi Musa menjawab tadi. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa menjawab dengan tenang, Rabbul masyriqi wal maghribi. Tuhan yang saya sembah itu Tuhannya timur dan barat. Bukan Tuhannya Bani Israel saja. Bukan Tuhannya saya saja. Bukan Tuhannya Fir'aun saja. Tapi Tuhan seluruh realita. Rabbul masyriqi wal maghrib. Tuhannya timur dan barat. Kalau tadi di surat Al-Baqarah dikatakan lillahil masyriq wal maghrib. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kalau di sini Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum taqilun, jika kalian benar-benar menggunakan akal. Jadi kita lihat kalau menggunakan akal ya harusnya tidak perlu ada keberatan seperti tadi. Makanya tadi disebut dengan sufaha di sini adalah karena tidak sesuai dengan penalaran, tidak sesuai dengan akal. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang disebut dengan sufaha, ya karena tidak memahami tentang ini. Ya. Bahwa sebetulnya kalau sholat itu atau menghadap kepada Allah tidak perlu ada istilah menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram, ke timur ataupun ke barat, utara ataupun selatan. Kenapa? Karena kemanapun kau menghadap, di sana wajah Allah. Itu surat Al-Baqarah 115. Sama juga permulaannya. Walillahil masyriq wal maghribu fa aina matwallu fathama wajhullah. Di kemana saja kau menghadap, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita temukan dulu surat Al-Baqarah ini ayat 100 ya, di sini kita lihat. 115 ya. Surat Al-Baqarah. Walillahil masyriq wal maghribu. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat.
Fa'aina matuallu, maka kemana saja kau menghadap. Fatham wajhullah, di sana wajah Allah. Jadi tidak perlu timur atau barat. Innallaha wasi'un alim. Sebenarnya Allah itu adalah Maha Luas ilmunya. Masih surat Al-Baqarah 177. Kita lihat 177. Allah berfirman, Laisal bir antuallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah albir apabila kalian menghadapkan wajah kalian menghadap ke timur ataupun ke barat. Jadi laisal birra antuallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakin, akan tetapi albir itu, nah, jadi tidak ada kaitannya timur barat sebetulnya. Jadi menghadap ke sana itu bukan bahwa Allah ada di sana, bukan. Tadi sudah disampaikan di 1:15. Allah itu ada di mana-mana. Kemana saja kau menghadap, di situ ada Allah. Jadi kalau begitu untuk apa Nabi disuruh pindahkan kiblatnya menuju kepada Masjidil Haram, Baitullah? Nanti kita lihat. Kita sampai di ayat ini dulu, bahwa Allah menyuruh nabinya menjawab tentang pemindahan kiblat tersebut. Qul, katakanlah Muhammad, lillahil masyriqu, kepunyaan Allah timur dan barat. Sehingga kalau kita mundur tadi ke 115, fa'aina matuallu fatham wajhullah, kemana saja kau menghadap, di situ adalah wajah Allah. Jadi dengan demikian bukan itu motifnya untuk pindah kiblat. Lalu apa? Nanti kita lihat ayat berikutnya. Yahdi mayyasha ila siratin mustaqim. Jadi di mana saja Allah bisa berikan petunjuk kepada hambanya. Dia Allah memberikan petunjuk mayyasha kepada siapa yang dia kehendaki, kepada jalan yang lurus, ila siratin mustaqim, untuk menuju kepada jalan yang lurus. Jadi sampai di sini saya kira Pak Ustaz menjelaskan bahwa pemindahan kiblat itu tidak ada kaitannya Tuhan ada di sana. Karena di ayat-ayat ini sudah dijawab, Allah itu ada di mana-mana. Kepunyaan Allah timur dan barat. Kita juga dalam irfan, dalam tasawuf juga sedang pelajari, atau dalam filsafat Islam dipelajari bahwa apapun yang ada itu adalah merupakan tajalli daripada Allah. Sehingga tidak pernah sesuatu itu mengada kalau tidak sedang diadakan oleh Allah. Jadi selalu keberadaan Allah bersama mereka. Selama sesuatu itu kita kenal dengan istilah ada. Planet ada, berarti Allah bersama di sana. Kenapa? Karena Allah itu yang maha ada. Bulan ada, maka Allah bersama dengannya, karena Allah itulah yang ada sesungguhnya. Jadi tidak ada yang bisa mengada kalau tidak diadakan oleh Allah yang maha ada itu tadi. Jadi dengan demikian, timur dan barat, utara, selatan, atas, bawah, lahir batin adalah Allah, milik Allah. Ingat dalam surat dalam surat Al-Hadid, di situ dikatakan bahwa wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi dia di awal, dia di akhir, dia juga batin, dia juga zahir dan dia juga batin. Jadi kulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Sekarang Yohanes Keserbahagia, ayat berikutnya menjelaskan tentang wasit. Nah, ini tendangan penalti. Siapa yang menentukan penalti atau tidak penalti? Ya wasit. Ya, wasit itu apa? Wasit itu adalah penengah, ya, mediator. Jadi yang namanya itu mediator. Apa namanya mediator? Tidak boleh berpihak. Tidak di kiri, tidak di kanan. Tidak di kesebelasan sana, tidak di kesebelasan sini. Tujuannya adalah mengatur jalannya pertandingan agar pertandingan itu berjalan dengan adil, dengan betul, dengan jujur, dengan benar. Nah, itu namanya tugasnya wasit. Maka wasit itu dari bahasa Arab, artinya wasata, di tengah-tengah. Jadi tidak boleh berpihak. Kata-kata wasit, orang yang di tengah, wasata di tengah. Wasit itu adalah orangnya, orang yang berdiri di tengah. Orang yang tidak berpihak. Kalau toh berpihak, ya berpihak kepada kebenaran. Benar dikatakan benar. Itu wasit. Jadi wasit, orang yang berada di tengah atau berdiri di tengah. Kemudian wasata, tengah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian, ya namanya wasit itu benar-benar harus mampu melawan kepentingan egonya, kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya, kepentingan kepentingan kesebelasan di sini.
Ya, kalau makanya biasanya tuh supaya wasitnya benar-benar jujur dan adil, ya tidak boleh satu negara dengan yang sedang bermain. Ya, kalau bermain misalnya adalah kesebelasan Malaysia melawan Indonesia, ya tidak boleh wasitnya dari Malaysia atau Indonesia. Ya, dari mana wasitnya? Biasanya diambil dari lain, dari negara lain, dari Australia misalnya, diambil dari Iran misalnya, supaya apa? Supaya dia netral. Ya, begitu. Jadi apa namanya? Tidak boleh dari Singapura biasa tuh belum dipakai dari Singapura. Kenapa? Karena dianggap Singapura itu dekat dengan Malaysia, takut berpihak nantinya. Nah, seperti itu. Jadi namanya wasit itu di tengah. Kalau di Inggris kan mungkin adalah moderator. Moderator itu kan penengah. Jadi dia adalah moderat. Jadi Islam itu adalah agama moderat sebetulnya Pak Bus sekalian. Dia berada di tengah-tengah, berfungsi seperti wasit. Ya. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi sebelum membahas tadi pertanyaan mereka kenapa pindah, dijelaskan dulu bahwa tujuan agama Islam ini adalah umat wasata. Nanti di ayat berikutnya baru dijawab. Ya. Jadi Allah mengatakan wa kadzalika. Ini sudah di sini ada jawabannya nanti ini. Nanti juga di berikutnya. Wa kadzalika begitulah. Ja'alnakum kami jadikan kalian semuanya ummatan wasata. Ini umat wasata. Jadi wasata tadi itu dari sini Pak Gus kalian. Jadi ini wasata di sini dia. Wasat itu tengah. Kalau wawnya dikasih mat, wasitun, nah itu menjadi wasit orang di tengah. Penengah. Ya, penengah itu biasanya disebut dengan juri atau apa gitu, wasit. Yang menengahi pertandingan. Yang memoderasi pertandingan. Itu namanya wasit. Ya. Kalau ada diskusi, dua kelompok berdiskusi itu namanya moderator. Jadi moderator itu tidak boleh berpihak. Ya. Tidak boleh berpihak. Jadi kalau misalnya di Indonesia sekarang ada ribut-ribut antara Nasdem dengan Demokrat misalnya, dibikin diskusi. Nah, harus wasitnya itu atau moderatornya ya tidak boleh yang dari Nasdem, tidak boleh juga dari Demokrat. Apa sebabnya? Karena nanti dia berpihak. Namanya wasata. Itu adalah moderat. Nah, ini jelas sekali Allah katakan, kami jadikan kalian itu sebagai umat wasata. Jadi Islam itu adalah umat moderat. Tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri juga. Pokoknya tidak boleh ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya. Nah, oleh sebab itulah dengan kata-kata umat wasata ini, apapun mazhab kita tidak boleh ekstrim dengan mazhab masing-masing. Kenapa ya? Namanya wasata. Kalau kita ekstrim dengan mazhab kita masing-masing, tidak bisa menjadi wasata. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh saja jadi Sunni dan Syiah, tapi nggak usah ekstrim. Ya, nggak usah mengkafirkan yang lain, nggak usah menyerang yang lain. Nggak usah menyesat-nyesatkan pihak lain. Apa sebabnya? Ya tidak bisa jadi wasit namanya. Jadi harusnya bisa menjadi wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan yang namanya wasit itu menilai berdasarkan realitanya masing-masing. Tidak boleh melakukan penilaian kepada seseorang sebelum melihat dengan faktanya sendiri. Bahkan kalau wasit itu melihatnya terbatas, terhalang misalnya oleh pemain lain, maka dia dibantu oleh hakim garis namanya. Ada hakim garis. Ya. Yang membantu bahwa memang orang itu misalnya offside misalnya. Ya. Maka ummatan wasata. Litakunu syuhada ala nas. Dengan memerankan peran kita sebagai umat wasata, barulah kita bisa menjadi syuhada bagi manusia. Litakunu syuhada ala nas. Jadi kita harus di sini dulu Pak Bu sekalian. Kita harus di sini dulu. Ini kita harus di sini dulu, baru kemudian bisa ke sini. Litakun untuk menjadi apa? Syuhada ala nas ini. Jadi kita harus di sini dulu, baru bisa pindah ke sini. Kita tidak bisa menjadi saksi terhadap seluruh manusia. Kita tidak bisa menjadi penengah bagi seluruh manusia. Kita tidak bisa menjadi orang yang dianggap penting oleh seluruh manusia kalau kita tidak bisa bersifat moderat. Gimana sekalian berbahagia? Kalau tidak, apa yang terjadi? Ya, akhirnya umat lain yang mendamaikan kita. Lihatlah sekarang umat lain yang mendamaikan orang Islam. Ya. Karena orang Islam cenderung cenderung mutlak-mutlakan. Saya di sini mutlak di sini, sana salah. Nah, sehingga kemudian seakan-akan yang ada adalah saling memisionarisi namanya. Kalau kelompok A berada di tengah-tengah kelompok B menjadi misionaris kelompok A supaya kelompok B ikut pada kelompok A. Kelompok B masuk di kelompok A, dia menjadi misionaris bagi kelompok B. Supaya kelompok A, anggota kelompok A bisa terpengaruh pindah ke kelompok B.
Nah, tidak seperti itu Islam. Kalau begitu ya namanya bukan wasit. Ya, bukan wasit. Jadi hanya dengan menjadi umatan wasata, litakunu syuhada 'alan nas. Barulah kita bisa menjadi saksi atas seluruh manusia. Barulah kita bisa menjadi leader bagi seluruh manusia. Barulah kita bisa menjadi diperhitungkan bagi seluruh manusia. Wa yakuna rasul alaikum syai', barulah juga rasul. Jadi setelah kita ini, taknya kita kalian umat Islam, umat wasata, ingat umat wasata, setelah kita menjadi syuhada 'alan nas, baru juga rasul, baru rasul menjadi syuhada, syahid bagi kita. Jadi coba lihat urutannya Pak Bus sekalian. Rasul tidak akan mempersaksikan kita kalau kita tidak menjadi saksi atas seluruh manusia. Dan kita tidak bisa menjadi saksi atas seluruh manusia kalau kita tidak bisa berdiri di tengah. Itulah sebabnya di majelis taklim kita ini, karena kita membahas Al-Quran, ya kita tidak mutlak-mutlakan. Kita sudah sampaikan di sini, kenapa sih kita memperbesar-besarkan istilah Sunni dan Syiah? Kan di Quran tidak dibesar-besarkan. Kan bukankah kita ini adalah pengikut Quran? Di Quran tidak pernah dikatakan Islam Sunni, Islam Syiah. Kitalah yang terpengaruh dengan itu, Pak Bos sekalian. Ya. Coba di Quran ada nggak Islam Sunni, Islam Syiah? Nggak ada. Yang ada adalah Islam saja. Di dalam Al-Quran cuma dikatakan inna dina indallahi Islam, titik. Di dalam Al-Quran dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi itu hanya di Quran disebutkan begitu. Ya. Jadi Islam hanya saja, tidak ada Islam Syiah, Islam Sunni. Tapi kita sekarang ada kecenderungan, saya kan beda dengan dia, saya lebih baik dari dia. Siapa? Islam Syiah, kamu gitu. Ya di sana juga begitu. Nah ini apa yang terjadi Mas? Akhirnya kita terbagi dua, ujung-ujungnya didamaikan oleh negara namanya Cina, negara Tionghoa, negara Chinese. Ya. Jadi Mas Kaisar, harusnya kan kita yang menjadi umat wasata. Kita selalu dibentur-benturkan oleh orang yang di sana dikatakan kamu loh Sunni loh, sana lagi kamu Syiah loh. Akhirnya kemudian menciptakan identitas masing-masing, akhirnya tidak bisa akur. Satu keluarga pun tidak bisa akur. Terkadang tidak bisa akur. Ada mantu dengan mertuanya, ada sepupu dengan sepupunya, ada saudara dengan saudaranya. Kenapa? Karena kita mutlak-mutlakan. Ada saudaranya yang begitu mengenal misalnya, oh ternyata perjuangan keluarga luar biasa, dia menyerang keluarganya yang Sunni misalnya, akhirnya ribut dengan keluarganya, tidak beres dengan keluarganya. Kalau seperti itu, gimana kita jadi wasata? Bagaimana kita bisa dipercaya? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik? Dari awal kita sudah ditanggapi a priori. Dan a priori mereka adalah karena kita sendiri yang bersifat selalu menyerang pihak lain. Cuma sekali terbaik, bayangkan kalau Bapak Ibu wasit, tapi menyerang kesebelasan di sebelah. Gimana coba? Ya kita tidak akan dipercaya sebagai wasit, pasti diusir keluar. Bahkan mungkin bisa digebukin, dipukulin sama pemain dan penonton. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan kalian adalah umat wasata supaya, ingat, supaya, li-nya ini supaya. Ini kata-kata li di sini kita artikan agar supaya. Agar supaya itu kan sudah terjadi pengulangan. Agar artinya supaya juga artinya agar, kan begitu. Jadi agar supaya kalian menjadi syuhada 'alan nas pada seluruh manusia. Dan hanya dengan menjadi syuhada 'alan nas, Rasul menjadi syahid atas kalian, menjadi saksi atas kalian. Perhatikan Pak sekalian. Rasulullah hanya menjadi saksi atas kita kalau kita menjadi saksi atas seluruh manusia, dan kita menjadi saksi atas seluruh manusia kalau kita menjadi umat wasata. Dan dengan menjadi umat wasata, barulah kita disebut dengan kuntum khaira ummah di dalam surat Ali Imran. Ya, kalau kita lihat misalnya surat Ali Imran di sini, ya surat Ali Imran. Kita lihat surat 3 ayatnya 110. Surat 3 110. Kuntum khaira ummatum, kalian ini adalah umat yang terbaik. Nih. Kuntum, kalian adalah khaira ummatin, umat yang terbaik. Ukhrijat, dikeluarkan, linnas, untuk seluruh manusia. Nah sekarang kita gimana diterima oleh seluruh manusia? Di antara kita saja tidak bisa akur. Bahkan sama-sama, mohon maaf, sama-sama ahlul bait, beda ormas, terkadang tidak bisa akur juga. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan dalam ini. Ya. Karena dikatakan di sini kalian itu umat yang terbaik. Kenapa umat yang terbaik? Ya karena tadi
ummatan wasata. Jadi ummatan wasata ini adalah yang dikenal dengan khaira ummah di sini. Yang dikeluarkan untuk manusia sama di sini tadi. Ya. Perhatikan tadi, litakunu syuhada ala nas. Jadi untuk seluruh manusia. Litakunu syuhada'a ala nasi. Supaya kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Coba lihat Mas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Untuk seluruh manusia sama tadi. Coba kita renungkan Pak sekalian, gimana kita bisa menjadi untuk seluruh manusia sekarang? Yang terkadang antara majelis taklim aja nggak akur. Coba lihat Mas sekalian. Antar ormas tidak akur, antar mazhab tidak akur. Gimana kita bisa menjadi ukhrijat linnas? Ya. Padahal jelas ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan bersatu, dengan menjadi leader di tengah-tengah umat manusia, kalian akan diterima untuk menjadi motivator, mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan mencegah manusia seluruhnya untuk melakukan perbuatan mungkar. Dan dengan melakukan itu baru beriman kepada Allah. Coba lihat. Baru yang ketiga, wa tu'minu billah. Jadi harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kapankah kita bisa diterima? Kalau kita diterima manusia, ukhrijat linnas. Kalau kita tidak diterima manusia, ya tidak bisa melakukan ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Bagaimana cara diterima manusia? Ya kita harus menjadi ummatan wasata di sini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Camkan ini Bapak sekalian. Wa rasul akan menjadi saksi atas kita apabila kita telah menjadi saksi atas seluruh manusia, dan kita diterima sebagai saksi atas seluruh manusia kalau kita menjadi ummatan wasata. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa. Baru sekarang masuk bicara tentang kiblat. Baru sekarang jadi kiblat. Menjawab tadi di atas pendapat sufaha tadi. Kan tadi saya qulu sufaha minan nas. Sekarang jawab, ma ja'alnal qiblata, kami tidak menjadikan kiblat allati yang kunta, yang tadinya kamu Muhammad alaiha menghadap kepadanya, yaitu ini Baitul Maqdis, dalam Al-Quran ini Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa, illa kecuali lina'lama, untuk mengetahui mayyattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibahi. Jadi intinya apa? Kepatuhan kepada Rasul, bukan Tuhan ada di sana, ingat, bukan Allah ada di sana, tetapi jelas ini Pak sekalian. Ma ini dimulai dengan ma, tidak. Ma ja'alna, kami tidak menjadikan al-qiblat, kiblat allati yang tadinya kunta kamu menghadap alaiha padanya, yaitu Baitul Maqdis. Baru kemudian pindah kepada Baitullah, yaitu di Mekah. Apa tujuannya? Tidak ada tujuannya kecuali agar kami mengetahui mayyattabi'ur, siapa yang ittiba kepada Rasul. Siapa yang benar-benar patuh kepada Rasul. Mimma yanqalibu ala aqibahi, dan siapa yang di belakang layar sana sebetulnya menyimpan keinginan untuk tidak patuh kepada Rasul. Jadi intinya adalah kepatuhan kepada Rasul. Ya. Bukan Tuhan ada di sana dan di sini, tapi adalah supaya kita tahu, Allah tahu, lina lama mayyat tabi'ur Rasul. Ketika ayat ini turun Pak sekalian, ayat di atas dan ini 142 dan 143 dan seterusnya ini, itu Nabi sedang ada di Masjid Qiblatain. Ingat Bapak yang sudah pernah ke Madinah, di sana ada namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain itu artinya dua kiblat. Qiblatain itu bentuk musanna. Kiblat satu, dua kiblat, qiblatain. Qiblatani. Dua kiblat. Nah, Masjid Qiblatain ini juga sekalian kenapa disebut dia kiblat? Karena tadinya waktu Nabi pertama kali ikut membangun masjid ini, itu menghadap ke Baitul Maqdis tadi di sini, Baitul Maqdis. Nah, pas ada Nabi di sana, ada yang mengatakan Nabi sedang salat zuhur asar di sana, tiba-tiba turun ayat ini, maka pada saat itu juga Nabi kemudian memindahkan kiblatnya. Yang tadinya Nabi di depan sana, sekarang ke belakang. Jemaah juga berpindah menghadap. Jadi tadinya di mihrab sana, sekarang di mihrab sini. Jadi kira-kira gitulah Pak sekalian. Kebetulan lagi yang namanya kiblatan itu, yang namanya arahnya persis di tengah-tengah. Dikatakan di sini adalah Baitullah di sini. Baitullah ini Ka'bah ya. Di sini ada di sini ada Baitul Maqdis ini.
Baitul Maqdis. Di situ ada Baitul Maqdis. Kalau di sini adalah Ka'bah, Baitullah ya, Masjidil Haram lah. Ini adalah Masjidil Haram. Nah tadinya yang masjid yang ditempati Nabi tadi itu kiblatnya di sini tempat persis gitu ya. Nah, ini persis begini modelnya. Ya, tadi kamu menghadap ke Baitul Maqdis, jadi tadi kiblatnya di sini. Ya, mihrabnya di sini. Nabi memimpin salat zuhur di sini menurut riwayatnya. Sesaat sebelum salat asar turun ayat tadi tuh. Akhirnya Nabi pindah ke sini. Ya, pindah ke sini. Persis. Jadi tadinya waktu salat zuhur masih menghadap ke sini, begitu mau salat asar turun ayat itu menghadap ke sini. Ya, jadi disebutlah dengan kiblatain. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Nah, sekarang dari sini menghadap ke sini. Apa masalahnya? Ya, hanya kepatuhan saya kepada Nabi. Karena inti daripada agama ini kan kepatuhan, karena intinya adalah kesatuan. Dan kesatuan itu hanya bersifat sakral apabila disatukan oleh Nabi. Karena apa yang dilakukan Nabi hakikatnya adalah perintah Allah SWT. Ajaran Allah Rabbul Alamin. Dan seperti itu. Nah, jadi inilah yang pernah kita hapus lagi dulu Pak Bu ya. Jadi ayat ini mengatakan tidaklah semua dilakukan itu kecuali dalam rangka ittiba ini, ittiba kepada Rasul. Dan untuk melihat siapa yang ittiba dan siapa yang berpaling ke belakang. Dan siapa yang kali buat laki, siapa yang berpaling ke belakang. Maksudnya siapa yang bangkang. Kemudian wa in kanat lakabiratan. Dan pemindahan kiblat itu benar-benar berat. Lakabiratan. Dalam Al-Quran ada dua kata lakabirah. Yang pertama adalah menyatukan sabar dan salat. Itu berat. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Kalau di sini adalah pemindahan kiblat. Ya. Itu wa in kanat lakabiratan. Pemindahan kiblat itu benar-benar berat ya. Bagi orang yang sudah terbiasa menghadap kepada Baitul Maqdis dan terutama orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Bani Israel yang masuk Islam itu lebih senang kepada Baitul Maqdis karena bagi mereka ya Baitul Maqdis memang selama ini adalah rumah suci mereka. Nah, sekarang tiba-tiba pindah ke Baitullah, mereka mulai keberatan. Maka dikatakan lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah petunjuk. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah SWT tidak pernah menyanyiakan iman kalian. Jadi ini pentingnya iman. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah SWT terhadap manusia maha pengasih dan maha penyayang. Kalau kita lihat di sini jemaah sekalian berbahagia, ya kita kembali ke sini tadi. Surat Asy-Syu'ara juga kita lihat tadinya di sini. Sudah kita lihat tadinya. Baru nanti kemudian tujuannya adalah agar Al-Quran ditegakkan di sini. Nanti kita lihat lagi. Ke 144. Ini adalah kiblat. Kiblatnya bukan ke Saudi sebetulnya Pak Buya, kiblatnya ke Baitullah. Jadi Saudi ini harusnya bersyukur sekali, berterima kasih ada Ka'bah di sini. Ya, dan harusnya melayani seluruh umat Islam dan kemanusiaan apapun mazhabnya. Begitu. Kenapa? Karena ini adalah kiblat semuanya. Semua dalam Islam ini Pak sekalian boleh berbeda-beda mazhab, tapi semua kalau salat pasti menghadap ke Baitullah. Kalau sudah salatnya tidak menghadap ke Baitullah, maka itu pasti dianggap tadi yang kalibu ilaih, berpaling namanya. Tapi selama masih ahli kiblah, ya mereka pasti benar. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah mengatakan, kenapa kami Tuhan memerintahkan memindahkan kamu ke sana, karena Nabi juga sudah pernah menghadap kepada Allah bahwa sebaiknya ini kiblat ke Baitullah, kembali ke Mekah. Nah, untuk apa diceritakan ini? Sebetulnya sederhana, untuk menunjukkan bahwa seluruh tindakan-tindakan Nabi itu dari Allah dan tidak boleh berdasarkan hawa nafsunya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau berdasarkan keinginan Nabi Muhammad pribadi, dia tidak pernah ingin sholat itu menghadap ke Baitullah, Baitul Maqdis. Dia maunya menghadap kepada Baitullah. Tetapi karena perintah Allah, ya Nabi ikuti. Sehingga suatu saat Nabi kemudian
menghadapkan wajahnya ke langit. Ya. Menghadapkan wajahnya ke langit. Ya, ibaratnya meminta kepada Allah SWT bagaimana kalau kiblatnya pindah lagi ke Mekah. Tapi apakah boleh pindah? Tidak bisa, kecuali kalau diterima oleh Allah SWT. Maka disinilah jawaban Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat taqalluba, kamu menghadapkan wajahmu fis sama, ke langit. Kami melihat kamu menghadapkan wajahmu ke langit, fis sama. Falan walliyannaka kiblatan tardoha. Falan walliyannaka. Setelah kami melihat itu menghadap ke langit, maksudnya ke langit itu meminta kepada Allah SWT ataukah berharap agar kiblat ini adalah ke Baitullah lagi. Falan walliyannaka kiblatan tardoha. Maka kami pun menghadapkan wajahmu ke yang kamu suka itu. Fawalli, maka sekarang, fawalli wajah, maka sekarang, jadi artinya ini sejak saat ini Allah menjawab kepada Nabi Muhammad, mulai sekarang fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Yaitu tadi, kalau berdasarkan riwayat tadi, ketika akan melakukan salat asar, maka kemudian ayat ini mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mulai sekarang Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wahai summa kuntum, dan di mana saja kalian berada, maksudnya kita umat Islam, di negara manapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja berada, hadapkanlah wajah ke sana. Syatra itu ke sana. Jadi sebetulnya kalau kita salat bukan menghadap ke barat, tapi menghadap ke Baitullah. Kebetulan saja untuk Asia Tenggara, posisi Masjidil Haram ini, posisi Masjidil Haram ini ada di sebelah barat. Ya. Jadi aslinya kita salat itu bukan menghadap ke sebelah barat, tapi menghadap kepada Masjidil Haram. Di situ ada Baitullah. Kebetulan di Asia Tenggara, Masjidil Haram itu terletak di posisi sebelah barat kita. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sungguhnya orang-orang yang berikan kitab suci, Taurat dan Injil, la ya'lamuna, mereka pasti tahu sebetulnya, artinya ada di dalam kitab suci mereka, annau, bahwasanya al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Kalau kita baca Injil Bapak Ibu sekalian, di sana banyak kata-kata bait Allah, ya, bait Allah. Nah, di sana ada kata bait Allah, tetapi bait Allah tentu di sana mereka artikan sebagai sebagai Baitul Maqdis atau Yerusalem kalau Kristiani. Padahal kita tahu jemaah sekalian sebagai Baitul Maqdis itu tidak pernah disebut sebagai bait Allah sebetulnya. Ya, artinya tidak populer itu. Yang populer bait Allah atau Baitullah itu adalah yang di Mekah, ya, bait Allah. Jadi di situ dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang berikan kitab suci layak lamuna akan mengetahui annau, bahwasanya al-haq itu dari Tuhan. Wa ma'allah, artinya bahwa yang kita ikuti itu dari Tuhan. Dan kalau dari Tuhan ya pasti benar. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak pernah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Jadi sebab itulah kita tidak boleh mengikuti mereka dalam pengertian hawa nafsu mereka, tapi kebenaran yang kita ikuti. Ini adalah tempat ibadah agama Samawi. Di sebelah kiri ini adalah sinagog, ya. Sinagog ini adalah orang Yahudi sedang sembahyang. Ini masjid sinagognya mirip masjid kalau dilihat konstruksinya. Yang di tengah ini adalah gereja. Yang di sebelah kanan ini adalah masjid. Ya, ini adalah tempat ibadah daripada agama-agama Samawi. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin. Kalau kamu Muhammad memberikan kepada orang yang berikan kitab suci itu semua ayat kamu berikan kepadanya, tetap dia tidak akan mengikuti kamu. Matabi'u kiblataka, artinya bahwa tidak perlu kamu menjadi terbebani oleh penolakan mereka. Karena jangankan satu ayat, seandainya semua ayat kau berikan kepadanya, mereka tolak. Wa ma anta bitabi qiblatahum, dan kamu juga tidak mungkin mengikuti kiblat mereka. Jadi mereka tidak mungkin mengikuti kiblat kamu, dan kamu juga tidak mungkin mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi qiblat ba'din. Satu agama, satu kepercayaan tidak mungkin mengikuti kiblat agama yang lain. Apa sebabnya?
semuanya punya kiblatnya masing-masing. Maka wala ini tabatahu ahum, kalau kau mengikuti hawa nafsu mereka, mimba dimaja minal ilm, setelah datang ilmu itu kepada kamu, innaka sesungguhnya kamu, izan kalau begitu, laminal zalimin, termasuk orang yang zalim. Nah, jadi Bapak yang sangat berbahagia, artinya apa? Ya tidak perlu kita terpengaruh dengan kepercayaan orang lain, kita menjalankan kepercayaan agama kita, syariat agama kita, dengan tetap menghormati syariat dan kepercayaan agama orang lain. Ya, seperti itu. Inilah yang diinginkan dalam Al-Quran ini. Ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Sungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad kitab suci dengan kebenaran. Litahkuma bainan nas. Untuk menegakkan hukum di antara manusia. Bima arakallah. Dengan apa yang Allah inginkan kepada kalian. Kemudian kita lihat surat Al-Maidah di sini. Ya. Ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba, kami turunkan kitab suci kepada kamu Muhammad bil haqqi, dengan benar. Musaddiqan, membenarkan atau meneruskan lima baina yadai, kitab-kitab suci sebelumnya. Minal kitab wa muhaiminan, dan sekaligus sebagai penjaga alaihi, atas kitab suci tersebut. Fakum, maka tegakkanlah hukum bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wala tattabi, yang mengikuti hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq, setelah datang kepadamu kebenaran. Apa sebabnya? Likullin, setiap umat beragama, ja'alna minkum syir'atan, kami jadikan syariatnya masing-masing. Wa minhaja, dan manhajnya. Walau sya'allah, kalau Allah mau, la ja'alakum, kami jadikan kalian ummatan wahidatan, umat yang satu saja. Artinya apa? Allah saja membiarkan kita berbeda-beda, maksudnya plural. Walakin, akan tetapi, liyabluwakum, perbedaan-perbedaan itu adalah untuk menguji kalian fima atakum, dengan apa yang ada pada keyakinan kalian masing-masing, yaitu apakah kepercayaan kepada agama kita menyebabkan kita menyerang kepercayaan agama orang lain atau tidak. Ya. Kalau kita menyerang kepercayaan orang lain, berarti kita tidak lulus. Nah, tidak boleh kita saling menyerang kepercayaan. Lalu apa yang kita lakukan? Fastabiqul khairat. Lebih berlomba-lomba saja melakukan yang terbaik. Ilallahi marjiukum. Toh semuanya kita kembali kepada Allah. Jami'a, semua kita. Ilallahi marjiukum jami'a. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti di sana kita akan diselesaikan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita perselisihkan di muka bumi. Allah nanti menjelaskan kita di sana bima kuntum fi takhtalifun. Ini kan Islam kita indah sekali Bapak sekalian. Jadi kita tidak perlu terpengaruh dengan mereka, tapi kita juga tidak perlu melonggarkan prinsip-prinsip kebenaran agama kita. Siapa saja yang mengikuti hawa nafsu, maka termasuk orang yang zalim. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Pembahasan kita sekarang di awal juz 2 surat Al-Baqarah ini, di surat Al-Baqarah ini adalah lebih kepada pentingnya menghargai pluralitas, tetapi dengan menunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik, yaitu menjadi umatan wasata, supaya kita bisa dipersaksikan oleh Rasulullah nanti di akhirat. Marilah kita tunjukkan bahwa kita umat Islam adalah umat yang moderat, yang tidak perlu kita diperosok kepada istilah-istilah Islam Naksabandiyah, Islam Khalwatiyah, Islam NU, Islam Muhammadiyah, Islam Syafi'i, Islam Maliki, Islam Sunni, Islam Syiah, yang ada cuma Islam saja. Kitab sucinya Al-Quran, kiblatnya adalah Baitullah atau ke Masjidil Haram tadinya, dan nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita pegang baik-baik Bapak sekalian, maka insya Allah kita akan bersatu. Kita juga akan bisa bersama-sama mengangkat harkat dan martabat daripada umat manusia secara keseluruhan. Terima kasih banyak walafu minkum. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafahnya, itu adalah kehilafan fakir al-fakir sendiri. Kalau benar dari Allah, kalau khilaf dari al-fakir, dan jangan diambil. Yang mau bertanya dipersilakan. Tanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Jadi kalau misal mengangkat umatan wasatan itu bagaimana tentang posisinya fikih Ustaz? Ya, Apakah fikih kan untuk
Fikih Bagaimana itu maksudnya? untuk dipakai secara pribadi, Bu Opi. Jadi kalau misalnya di depan umum bagaimana Ustadz? Apa Ya, perlu? Ya, itu bisa dia. dilakukan, tidak perlu apa namanya takut kalau memang tidak membahayakan nyawanya. Kalau dianggap membahayakan atau bisa mengganggu apa namanya, ya apa namanya tidak perlu melakukannya seperti itu. Kenapa? Karena yang kita inginkan ini adalah jangan sampai hal seperti itu membuat kita pecah seperti itu. Oh ya Ustadz. Karena yang di agama itu kan dua susunannya, yaitu yang pertama adalah usul, baru kemudian furu, ya seperti itu. Jadi sebab itulah masalah-masalah fikih kita lakukan sedapat mungkin, semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya kita juga perlu menunjukkan bahwa memang di dalam Islam terjadi perbedaan. Di dalam Islam ini ada yang tangannya di pusar, ada yang tangannya di ulu hati, ada tangannya di atas di sini di dada. Nah itu kan itu namanya perbedaan fikih dan itu sah-sah saja. Nah dengan demikian ada juga tangannya yang lurus, jadi tidak ada masalah sih sebetulnya. Ya Ustadz, sebenarnya kalau fikih-fikih mazhab yang lain itu walaupun ada perbedaan enggak terlalu diperuncing. Ini karena mungkin faktor politik global ini Ustadz ya. Kalau namanya Ahlul Bait malah langsung dicap atau gimana gitu. Kalau kita baik juga dibilang takiyah segala macam serba salah juga. Ya benar Ustadz. Ya Ustadz bilang itu ya. Makanya karena UOB sudah mengakui ada faktor politik global, ya mari kita jangan terjebak di sana. Karena yang untung adalah mereka. Marilah kita menghindarkan hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Itu intinya. Kita ulangi lagi, marilah kita melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan, yang bisa mengganggu persatuan. Karena orang tidak bisa bersepakat dengan kita kalau tidak mulai dari pikiran. Jadi selalu dimulai dari pikiran, bukan dimulai dari fikih. Beragama tidak dimulai dari fikih, beragama dimulai dari pikiran. Ayat pertama turun bukan berfikirlah, tetapi bacalah. Ayat pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita baca Al-Quran, ayat-ayat bicara tentang fikih sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada. Tapi kalau kita baca Al-Quran, semuanya berbicara tentang yang prinsip, yang usul, yang mendasar. Ya. Coba lah misalnya kalau kita baca Al-Fatihah, apakah ada fikih di sana? Kan tidak ada. Jadi dengan demikian, marilah kita jangan sampai dijebak oleh orang-orang tertentu yang tidak senang dengan persatuan Islam, sehingga kita dibentur-benturkan satu sama lain. Marilah kita menjalankan mazhab kita masing-masing, fikih kita masing-masing, semaksimal yang bisa kita lakukan tanpa harus mengganggu persatuan dan kesatuan kita. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Di chatroom. Ya silakan Ustaz Aidin dulu. Iya Ustaz. Mohon diluruskan Ustaz. Yang saya pahami gitu ya, penjelasan Ustaz tadi tentang kiblat dan Baitullah itu Ustaz ya. Sebagaimana tadi kan lebih awal dijelaskan dalam ayat tadi itu dijelaskan bahwa ainama tuwallu wujuh walillahil masyriq wal maghrib. Itu kan walillahil masyriq wal maghrib ainama tuwallu wujuh. Penekanan ayat itu kan pertama itu soal walillahil masyriq. Sesungguhnya Allah itu adalah pemilik ya. Tidak perlu kita dimanapun kita hadapkan wajah itu, di situ ada Allah gitu loh. Nah, ketika misalnya Allah menyuruh Nabi Rasulullah SAW untuk memindahkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke ini, sesungguhnya bukan maksud Allah itu bahwa di sana itu adalah Dia gitu loh. Allah tidak ada di Baitul Maqdis dan adanya di bukan begitu maksudnya. Tetapi karena di sana ada Nabi, karena di sana adalah pemimpin yang telah lahir ketika itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, karena di Baitul Maqdis sudah tidak ada gitu lah. Kenapa Allah? Ini yang saya pahami gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditunjuknya di sana Baitullah itu seperti tadi Ustaz juga sampaikan bahwa itu adalah soal persatuan untuk menguji siapa yang taat. Ini soal ketaatan kepada Nabi. Jadi hakikatnya sebenarnya itu adalah berwilayah juga Ustadz ya. Itu yang saya mohon diluruskan kalau saya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang dikatakan tadi Ustadz Oida dari 2 poin itu saya kira benar. Jadi bahwa ini adalah
Satu tadi tidak ada kaitannya dengan Tuhan ada di sana dan tidak ada di Baitul Maqdis. Ya, kenapa? Karena sudah dikatakan di sini, walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Tuhan itu ada di mana-mana. Semua realitas adalah Tuhan yang mengadakannya. Dan kata Tuhan mengadakannya berarti Tuhan bersamanya, karena tidak mungkin sesuatu itu ada dan berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri hanya satu, yaitu Allah sendiri. Namanya qiyamuhu binafsihi. Selain daripada Allah tidak ada yang bisa qiyamuhu binafsihi. Semuanya qiyamuhunya billah. Tidak bisa binafsi, tapi selain daripada Allah qiyamuhu billah. Selalu berdiri bersama Allah. Tidak bisa qiyamuhu binafsihi. Nah, hanya Allah yang bisa qiyamuhu binafsihi. Nah, dengan demikian, dimanapun adanya, itu Allah ada di mana-mana. Kemana saja kita menghadapkan wajah kita, itu kita adanya di sana. Jadi tidak ada persoalan bahwa Tuhan itu hanya ada di sana. Jadi kalau ada mengatakan orang Islam itu kok percaya kalau Tuhannya ada di Mekah. Ya, Tuhan kita tidak ada di Mekah. Tuhan ada di mana-mana seperti ayat ini. Ya, bahkan kalau kita toh memaksa Tuhan itu bertempat tinggal, ya tempatnya di hati kita. Makanya hati kita itu adalah Baitullah juga. Dan kemudian yang kedua, jawaban kedua dari yang pertama tadi adalah bahwa memang itulah konsep awal daripada agama Ibrahimik atau agama Mila Ibrahim. Karena kita sudah lihat dulu di ayat 125, ya ini surat 25 saya. Wa izjalnal baita masa ini waktu masih Nabi Ibrahim ini. Wa izjalnal baita masabatan linnasi. Di wa izjalnal baita masabatan linnas wa amna, ya. Jadi disebut sebagai masabatan linnas, ya. Wa amna. Dan ini juga Baitullah juga bukan Nabi Ibrahim sebetulnya kalau kita lihat. Jadi bukan Nabi Ibrahim pertama kali yang membawa ke sana kalau kita lihat. Tapi ini ada sejak sejak awal. Ini surat Ali Imran, kita lihat ayatnya ya 96. Inna awwala baitin. Sungguhnya rumah pertama, awwala baitin itu awal rumah ibadah maksudnya. Sungguhnya rumah ibadah pertama wudi'a yang dibangun linnas untuk manusia, lalladzi yaitu yang ada di Bakkah di Mekah, mubarakan yang diberkahi, wa hudan lil alamin. Jadi disebutkan di sini memang itu yang pertama. Dan inilah yang menyebabkan kemudian Nabi tadi pasti Nabi tahu bahwa kenapa menghadap ke Baitul Maqdis, ya karena Allah merintahkannya. Tetapi Allah merintahkannya juga supaya menunjukkan kepada orang-orang ahli kitab yang ada di Madinah, karena banyak Yahudi dan Nasrani, bahwa Nabi Muhammad itu adalah pelanjut daripada agama-agama sebelumnya. Pertama, dia Isra Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, dia bersalat menghadap ke sana. Tetapi kemudian dia perintahkan oleh Allah kembali kepada Baitullah, karena memang substansi agama samawi ini memang di sana. Seperti dalam ayat ini, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Seperti itulah. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tadi ini. Itu hakikatnya apa itu adalah wilayah juga sesungguhnya. Nah, Hakikat betul, wilayah. betul. Yang kedua saya kira benar. Jadi yang kedua itu adalah berwilayah. Jadi kita sudah lihat tadi yang pertama tadi tidak ada kaitannya dengan Tuhan ada di Baitullah, di Ka'bah. Tuhan tidak ada di Baitul Maqdis, bukan. Di mana-mana ini ada masjidullah. Dalam Al-Quran dikatakan semua masjid Allah. Semua tempat adalah masjid sebetulnya. Bahkan Nabi katakan semua permukaan bumi adalah masjid. Dan kalau kita menyebutkan kata Baitullah itu yang zahir ada di sana disebutkan sebagai simbolik, tetapi secara maknawiyah ada pada jiwa-jiwa kita masing-masing. Seperti itu. Berikutnya jadi intinya tadi adalah wilayah. Sekarang kita ke chat ya. Iya. Ini Ustaz dari Hairul. Dari Hairul Said ya. Adakah identitas Syiah? Apakah identitas Syiah tidak perlu agar tidak terjadi pengetahuan di masyarakat? Pertanyaannya sekarang kita berbicara atas nama Al-Quran atau apa? Pertanyaannya Hairul. Kalau menjawab karena kita kajian Al-Quran, di Al-Quran tidak seperti itu, tidak ada. Memang ada kata Syiah di Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah benar-benar Syiahnya Nabi Nuh saja, tapi bukan untuk dijadikan sebagai identitas. Itu sebetulnya adalah
menjelaskan bahwa nabi-nabi itu adalah syiah daripada nabi sebelumnya. Wa innahu min syiatil Ibrahim. Dan dia itu benar-benar syiahnya Ibrahim, Ibrahim itu syiahnya Nabi Nuh, ya. Dan min syiati Ibrahim, benar-benar di antara syiahnya Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Nah, jadi pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Kamu gitu. Kalau ditujukan kepada Al-Quran, kita sudah lihat tidak ada di Quran. Jadi cobalah cari di Quran, ada enggak identitas Islam Syiah misalnya? Tidak ada. Ulangi lagi, ada enggak identitas Syiah dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada adalah Islam saja semuanya. Jadi dengan demikian kalau kita mempertegas ini, kita terkotak-kotakan sebetulnya menurut saya secara pribadi ya. Ini ulangi lagi secara pribadi, ini kita masuk dalam jebakan musuh kita seperti dikatakan Bu Opi tadi. Orang di sana ingin mengkotak-kotakan kita. Sudah dibikin dulu definisi. Syiah itu seperti ini, Sunni seperti ini, baru dihenti dan inilah yang digunakan, dibenturkan di mana-mana. Inilah identitas yang diekstremisasi, lalu kemudian jadilah kejadian di Irak, jadilah kejadian di Suriah, jadilah kejadian beberapa negara, terjadilah juga apa yang terjadi pada Ibrahim Saksaki di Nigeria. Kesimpulannya korbannya banyak. Ini terjadi juga di Yaman, karena kita berhasil di kota-kotakan, dan ini adalah agenda mereka, agenda orang lain sebetulnya. Jadi sebab itulah di dalam Al-Quran tidak disebutkan seperti itu. Jadi oleh sebab itulah menurut saya, ya di Quran selalu sebutkan cuma Islam Syiah. Nah, kita disuruh mengatakan kita ini Al-Quran. Para imam suci itu adalah merupakan pasangan suci daripada Al-Quran. Ya, jadi seperti itu. Dengan demikian sekarang, contohnya saat tadinya di Indonesia itu kan tadinya tidak ada, orang tidak kenal istilah Sunni dan Syiah. Belakangan ini karena ada upaya untuk menghentikan pengaruh Islam versi Iran masuk ke sini, maka kemudian, ingat, mereka itu Syiah. Dan akhirnya mereka yang datang dari Iran juga mengatakan, kami memang Syiah. Nah udah, ternyata kamu tuh yang sebut Syiah, dikatakan Ustadz saya itu, Qur'annya lain, kerjanya ini dan itu. Waduh, akhirnya sudah bertemulah. Seperti itu. Nah, oleh sebab itulah, marilah kita mulai daripada dialog pemikiran. Kalau dikatakan kita tiba-tiba salat seperti ini, ya seperti dikata Ibu Opi tadi, tiba-tiba yang namanya fikih itu kan tidak bisa berdialog. Yang berdialog itu pikiran. Nah, kita belum pernah melakukan dialog kultural secara masif, tiba-tiba kita menyampaikan sesuatu yang berbeda. Ini kan orang kaget. Coba kita bikin dulu dialog. Membiarkan dulu masyarakat ini terjadi dialog intensif, masif. Nah, baru kemudian disampaikan. Sama misalnya dengan NU dan Muhammadiyah tadinya kan begitu juga. Jadi ingat, kita ulangi lagi bahwa NU dan Muhammadiyah awalnya juga begitu. Tetapi apa yang dilakukan Muhammadiyah? Muhammadiyah melakukannya kegiatan-kegiatan sosial sehingga bisa lama-kelamaan bisa diterima. Ada sekolah dia bikin, ada universitas dia bikin, ada rumah sakit dia bikin. Nah, itu namanya ini sudah dengan dialog kultural dulu, ya kan seperti itu. Begitu terjadi dialog kultural, ya kemudian kita lihat bisa hidup berdampingan sampai sekarang. Nah, inilah yang harus kita lakukan juga supaya kita melakukan perdebatan berkepanjangan ini tidak ada habis-habisnya dari dulu sampai sekarang. Ya, oleh sebab itulah kita tidak menginginkan juga fikih itu disesuaikan dengan lingkungan. Enggak, fikih ya fikih, fikih Syafi'iyah, fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Ja'fari seperti itu. Cuma saja sebelum fikih itu masuk harus terjadi dialog kultural dulu, dialog intelektual dulu, seperti itu. Dialog intelektual disusul dengan dialog kultural, sehingga kemudian nantinya bisa saling memahami, seperti itu. Jadi tidak perlu ada fikih disesuaikan. Menurut saya sih, yang namanya fikih nggak disesuaikan, karena fikih itu kan hitam putih, nggak boleh disesuaikan. Ya, kalau Syafi'i mengatakan tangan di atas pusar, ya tangan di atas pusar, kira-kira gitulah. Ya, kalau Ja'fari mengatakan tangan lurus atau Maliki mengatakan tangan lurus, ya tangan lurus. Tinggal bagaimana caranya agar orang itu tidak kaget dan tidak menganggap ini aneh. Nah, itu tadi pertama dibutuhkan dialog intelektual, baru kemudian dialog kultural. Kita tahu Islam diterima di Indonesia, jangan pikir cuma waktunya saja Wali Songo datang, enggak. Itu kerajaan Demak berdiri itu pada tahun 1500-1600-an. Sedangkan Islam masuk di Indonesia itu sudah sejak tahun 950.
Ini bisa dilihat dari kuburan Fatimah binti Maimun yang ada di Gresik itu. Jadi sudah 600 tahun nih Islam masuk. Baru kemudian bisa mengkristal nanti melahirkan yang disebut dengan kerajaan Demak itu. Ini lama sekali prosesnya. Jadi kita harus menghargai namanya masyarakat. Individu saja butuh proses, apalagi masyarakat. Ya. Di masyarakat kan ada kumpulan ratusan, ribuan, bahkan jutaan individu. Dan itu butuh waktu lama untuk melakukan dialog namanya. Dialog apa pertama kali? Dialog intelektual, baru dialog kultural. Nah, barulah setelah terjadi itu baru terjadi yang disebut dengan kesepakatan, kesepahaman dalam hal fikih tadinya, supaya kita di masyarakat ini berhentilah kita dibentur-benturkan dengan pihak lain. Kasihan juga orang lain yang jadi korban. Yang orang tinggal di kota-kota sih masih bagus, tapi yang tinggal di kampung-kampung rumahnya dibakar dan sebagainya, kasihan kan mereka. Ya, diusir dari kampung halamannya. Ya orang yang tinggal di kota kayak si Heru atau kayak yang lain ya enak, lebih aman. Tapi di kampung-kampung gimana coba? Mereka diserang, mereka dipisahkan dari keluarganya dan sebagainya. Apakah kita mengatakan ya memang begitu konsekuensinya ya? Menurut saya Islam datang untuk menciptakan kedamaian, keselamatan, bukan dengan mengatakan ya biarlah memang itu konsekuensinya bermazhab seperti ini. Sedapat mungkin dihindari korban. Kita lihat pada imam-imam suci itu, Imam Hussein mau dibunuh di Madinah, dia tinggalkan Madinah supaya tidak terjadi pertumpahan darah di sana. Pergi ke Mekah. Di Mekah mau dibunuh, dia tinggalkan Mekah. Sudah besoknya sudah haji, sudah wukuf, dia tinggalkan untuk apa? Menghindari pertumpahan darah. Dia pergi ke Kufah. Di perjalanannya ke Kufah ditahan, dihentikan di Karbala. Dia menasihati pembunuhnya supaya jangan melakukan perbuatan itu karena nanti bermasalah nanti di akhirat. Bahkan Imam Hussein mengatakan, ya kalau kalian tidak setuju kami masuk di Kufah, biarkan kami kembali ke Madinah. Tidak juga, kalau tidak ya biarkan kami berjumpa dengan Ibnu Ziyad, gubernur. Tidak juga, ya udahlah, biarkan kami pergi ke Damaskus untuk ketemu dengan Yazid. Tapi tidak boleh juga. Ini artinya semua jalan dilakukan untuk menghindari itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya biarlah mereka berbenturan. Memang begitulah konsekuensi kebenaran. Tidak seperti itu juga. Inilah jemaah sekalian berbahagia, saya kira oleh sebab itulah marilah kita benar-benar mencintai kemanusiaan. Ingat, tujuan agama datang adalah untuk kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu dihindarkan sedapat mungkin, jangan terjadi clash, jangan terjadi perseteruan, jangan terjadi ini dan itu hanya karena mohon maaf kita sebut dengan ego-ego kelompok-kelompok kita masing-masing yang bersikuku harus dilakukan seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang pertama jadi Herul ya. Jadi saya kira, jadi kalau menurut saya sih saya tidak sepakat bahwa semuanya harus takiyah, semuanya tidak takiyah, enggak. Ya, yang tidak perlu takiyah enggak perlu takiyah. Tapi yang terpaksa harus takiyah. Ya, kan begitu namanya takiyah. Tidak boleh ada penyeragaman. Yang selalu harus dihindari adalah uniformisasi. Kalau ada uniformisasi pasti pemaksaan namanya. Semua tidak boleh takiyah. Kenapa mesti harus takut? Nah, itu namanya uniformisasi. Ya, semuanya tidak boleh takiyah. Salah juga karena ada orang sudah bisa, tidak ada masalah. Jadi kita kembalikan kepada yang namanya takiyah itu tidak diuniformisasi. Kalau diuniformisasi ya bukan takiyah namanya. Takiyah itu diserahkan kepada individu-individu masing-masing. Dialah yang paling tahu apakah dia harus takiyah atau tidak takiyah, seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kita melakukan penyeragaman. Ya. Dan kalau ada yang memaksa kita untuk tidak takiyah juga, harus tidak takiyah. Kita juga khawatir jangan-jangan orang ini orang dipakai pihak luar. Untuk kita berdiri itu tembak tuh dia, kira-kira gitulah. Iya. Sama dengan orang mau tangkap burung, ya supaya burungnya pada datang, udah kelihatan, ya itu dikasih bunyi-bunyi burung, kaset burung keluar, kira-kira itulah. Jangan-jangan orang-orang seperti itu adalah kaset burung supaya yang lain pada keluar. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira itulah pembahasan kita tentang pertanyaannya Herul ini ya. Jadi dan tidak perlu kita mengatakan di dalam komunitas itu kita tidak bicara oknum-oknum tertentu, pokoknya kita bicara secara umum saja. Tidak perlu kita menyerang komunitas manapun juga, kita tidak bermaksud menyerang Sunni ataupun Syiah. Ya ini hanyalah masukan kita berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadinya. Seperti itu. Kita sampaikan bahwa kondisi di Irak dan Iran beda dengan di Indonesia.
Jadi semangat Iran dan Indonesia di Iran dan Irak tentu beda dengan semangat Indonesia. Kenapa? Ya, pertama adalah corak masyarakatnya berbeda. Yang kedua adalah kultur masyarakatnya juga berbeda. Dengan demikian, kita harus butuh pendekatan-pendekatan yang juga berbeda. Berikutnya sekarang ke Pak Burhan, ya, kita bercepat karena waktunya sudah jauh sekali lewat. Ummata wasata, apakah lebih praktikal seandainya kalimat ini diamalkan oleh setiap individu muslim? Memang untuk setiap individu muslim ini Pak Burhan. Jadi ini sebetulnya adalah setiap individu memulai dari dirinya masing-masing. Kata Nabi, ibda binafsika, seperti itu. Jadi setiap kita masing-masing, marilah kita menjadi wasata, menjadi wasit di tengah-tengah kita masing-masing. Kitalah yang harus menghindarkan orang dari pertumpahan darah. Kitalah yang harus menghindarkan orang dari ketegangan. Kitalah yang harus menghindarkan orang dari saling mencurigai. Jangan justru kita masuk sebagai bagian dari itu. Karena kalau kita masuk bagian dari itu, berarti kita bukan wasata namanya. Seperti itu. Jadi minimal kita wasit pada diri kita sendiri, agar kita juga bisa menjadi wasit di lingkungan di mana kita berada. Jadi harusnya sebagai orang yang Islam yang benar, harusnya bisa diterima oleh siapapun juga, kecuali oleh individu-individu, oknum-oknum yang memang dibayar atau memang punya kepentingan jangka pendek, kepentingan pragmatis untuk mencari, untuk menyerang ataukah untuk menolak, menegasi siapapun kalau bertentangan dengan dirinya. Padahal tidak wujud sama sekali. Bahkan umat Islam menjadi bahan ejekan umat. Betul sekali. Ya. Saya kira begitu. Makanya marilah kita tunjukkan dulu, kita umat Islam ini adalah umat yang memang benar-benar ya patut diperhitungkan. Minimal dari sisi akhlak kita. Minimal dari sisi pendekatan kita. Minimal dari sisi cara berpikir kita bahkan. Marilah kita membiasakan diri kita untuk menjadi terbaik di wilayah kita masing-masing. Terbaik dalam keluarga kita masing-masing. Terbaik di dalam lingkungan rumah tangga kita masing-masing, di lingkungan RT kita masing-masing, terbaik di kita tahu Bapak sekalian di masyarakat itu baik pasti diterima apapun agama dan kepercayaannya. Nah, tinggal butuh waktu untuk membuktikan bahwa kita orang baik. Jadi ulangi, kita butuh waktu untuk membuktikan bahwa kita orang baik. Ya. Kita bukan ancaman bagi siapapun juga, dan kita juga tidak memaksakan apapun kepada siapapun juga. Kalau kita menjadi ancaman atau datang untuk memaksakan apapun kepada orang lain, itu pasti orang tidak senang kepada kita. Marilah kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Seperti apa kata Al-Quran tadi? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, bergegas-gegaslah melakukan yang terbaik. Selama kita sampai terlibat dalam lingkungan sosial kita, menyumbangkan apa yang kita miliki masing-masing sesuai dengan potensi dan kesempatan kita, maka insya Allah manusia manapun pasti akan menerima kita sebagai apa? Sebagai tadi ummatan wasata. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada lagi satu lagi Ustaz dari Hadi Hamdi. Oh, dari Hadi. Akhi Hamdi dari Johor ya. Iya. Apakah yang dimaksud sesuatu yang berat pada kondisi zaman sekarang ini dalam kasus beralihnya kiblat? Ya, sudah disampaikan tadi sebetulnya dari Ustadz Wahyudin, yaitu berwilayah. Yang paling berat sekarang ini adalah berwilayah, karena kekuatan-kekuatan besar dunia sekarang ini memaksa kita untuk berwilayah kepada mereka. Nah, tinggal sekarang jemaah sekalian berbahagia, kita tidak berwilayah kepada mereka, tetapi tidak juga harus memusuhi mereka. Tidak berwilayah kepada mereka tidak berarti harus memusuhi mereka. Seperti itu. Kita tidak berwilayah kepada mereka bukan berarti kita tidak berinteraksi dengan mereka. Tidak berwilayah kepada mereka bukan berarti kita tidak bersahabat dengan mereka. Kita tetap bersahabat, berinteraksi, berhubungan dengan mereka, tetapi kita tetap berwilayah seperti yang diajarkan tadi di dalam Al-Quran, seperti dikatakan tadi Ustaz Wahyudin, bahwa pemindahan kiblat itu intinya adalah ittiba kepada Rasul, dan itu artinya berwilayah. Kalau kita semua melakukan seperti ini, maka lama-kelamaan maka kita akan menjadi umat yang khair. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Terima kasih banyak Bapak sekalian atas perhatiannya. Ini pertanyaan-pertanyaan menarik semuanya, dan kalau ada jawaban Al-Fakir yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Al-Fakir menyampaikannya tulus hanya karena keinginan untuk melihat umat ini bersatu.
kita semuanya pengen melihat umat ini yang terbaik seperti Al-Quran, kuntum khaira ummatin. Kita ingin melihat umat ini sebagai pertengahan seperti umat wasata tadinya, dan kita tidak ingin menjadi korban daripada pelaksanaan agenda-agenda busuk daripada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih banyak. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kasih Ustaz. Syukran. Terima kasih, Bu Ayu.